Terima kasih kepada Tuhan karena dosaku diampuni. You may be surprised to learn that one of the things that actually turned me to Christianity is the Quran. Jadi Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa salah satu hal yang sebenarnya membawa saya kepada kekristenan adalah Al-Quran. Sekitar usia 32 atau 33 tahun, saya mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu memiliki iman, tetapi saya menjauh dari agama. Saya lahir dalam keluarga Muslim di sebuah negara yang mungkin salah satu negara Muslim paling ketat di dunia. And as a teenager, every time I read the Quran, right around the part where it allowed a man to strike a woman, is where I would put it down and say, well, there are beautiful. Sebagai seorang remaja, setiap kali saya membaca Al-Quran, tepat di bagian di mana diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk memukul istri, disitulah saya berhenti membaca dan berpikir. Meskipun ada hal-hal indah dalam kitab itu, beberapa bagiannya tampak seperti kata-kata manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi saya selalu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, tetapi tidak kepada agama. Dan itu karena saya melakukan kesalahan dengan menilai kitab-kitab berdasarkan perilaku para pengikutnya. Namun, seperti yang saya katakan pada usia pertengahan 30-an, saya mulai mencari Tuhan. Saya mengambil Al-Quran karena itu yang alami bagi saya. Ketika ingin mencari Tuhan, Anda membaca Al-Quran, Anda mulai membaca firman. Jadi saya mulai membaca Al-Quran. Tetapi saya juga sangat akrab dengan Alkitab. Setiap kali saya bepergian kemanapun, saya akan membuka laci hotel, saya menemukan Alkitab di sana, membukanya dan membacanya. And a lot of the verses in the Quran that I really took to, I knew came from the Bible. I knew a lot of those stories and a lot of those teachings came from the Bible. And so I started feeling like I'm reading part 2. So I said I should probably read part 1 if I'm going to read part 2. Jadi saya mengenal Alkitab dan banyak ayat dalam Al-Quran yang sangat saya sukai, ternyata saya tahu berasal dari Alkitab. Saya tahu banyak cerita dan ajaran dalam Al-Quran itu berasal dari Alkitab. Lalu saya mulai merasa seperti sedang membaca bagian kedua. Jadi saya berpikir, jika saya ingin membaca bagian kedua, saya juga harus membaca bagian pertama. Jadi saya mulai membaca Alkitab bersamaan dengan buku History of God, dan saya mulai melakukan penelitian mendalam. Alkitab mulai berbicara kepada saya. Namun, salah satu hal yang saya pelajari dalam buku itu adalah tentang kehidupan Muhammad dan proses yang dia lalui dalam mengembangkan Islam. Pada awalnya, dia sebenarnya mulai mengajarkan ajaran Yahudi kepada pengikutnya. Allah sudah ada di wilayah itu. Hanya saja orang-orang tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka cemburu kepada orang Kristen dan Yahudi karena mereka memiliki nabi-nabi mereka sendiri, sementara mereka tidak memiliki satupun. And Muhammad witnessed all of this. And at first he started teaching Jewish values to them. They would pray 3 times a day. They would pray in the direction of Jerusalem. But once the Jews started attacking his followers and started turning their backs on him, is when Muhammad menyaksikan semua ini dan awalnya dia mulai mengajarkan nilai-nilai Yahudi kepada mereka. Mereka akan berdoa 3 kali sehari dan mereka berdoa menghadap ke Yerusalem. Namun ketika orang-orang Yahudi mulai menyerang pengikutnya dan berpaling darinya, itulah saat dia mengubah doa menjadi 5 kali sehari dan mengubah arah doa dari Yerusalem menjadi Mekah. Bukan hanya itu, sepupu istri Muhammad adalah seorang Kristen yang mengajarkan nilai-nilai Kristen kepada Muhammad. Buku itu berbicara sangat positif tentang Islam, tetapi tampaknya banyak ajarannya. Pertama, berasal dari Alkitab, dan kedua, bersifat metodis. Walaupun mungkin ada beberapa wahyu dari Roh Kudus atau yang katanya malaikat Jibril, beberapa hal dalam Al-Quran ternyata salah. we have undeniable evidence, historical evidence based on how we judge history that Christ existed, which Muslims agree with, but we also have Kita memiliki bukti yang tidak terbantahkan, bukti sejarah berdasarkan cara kita menilai sejarah bahwa Kristus memang ada, yang juga diakui oleh Muslim. Namun, kita juga memiliki bukti sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Kristus disalibkan dan Al-Quran salah dalam hal itu.
Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh Anda membaca Alkitab jika ingin memastikan apa yang dikatakan Muhammad. Tetapi ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalibkan. Meskipun tidak banyak perbedaan dalam iman, perbedaan utama adalah bahwa Muslim tidak percaya Kristus adalah anak Allah. Ketika saya mulai memahami konsep Tritunggal, ketika saya mulai memahami fakta sejarah tentang Kristus bahwa keberadaannya dan mukjizatnya secara historis akurat, bukan hanya itu, tetapi ada referensi sejarah di luar teks Alkitab yang membuktikan bahwa dia nyata, bahwa dia ada, bahwa dia disalibkan, dan bahwa dia melakukan mukjizat. Bahkan mereka yang menentangnya mengatakan dia melakukan mukjizat, hanya saja mereka menyebutnya sihir. Semakin banyak penelitian yang saya lakukan, semakin banyak saya membaca Alkitab, semakin saya memahami firman, dan semakin saya menyadari bahwa hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui Sang Anak. The more I realize there's only one path to the Father, and that's through the Son. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you,